yang di lantai berapa BPPT. liftnya aja goyang ya kalau naik Iya. atas itu. Pagi-pagi kita bawa snack Her yang dari Pasar Senen. Naik liftnya goyang. Halo, welcome back to Sudut Pandang Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo mendengarkan podcast ini. Sejauh ini sudah bisa menginspirasi kalian yang mendengarkan podcast ini ya. Dan masih baik lagi bersama gue, Fedi Budiman. Dan di sana, Victor Prawata. so far ini sebenarnya semakin lama semakin kesini tuh semakin seru ya, Toy ya. Gimana menurut lo? Seru. Betul. Gua nggak menyangka kalau kita kan dari episode 1, episode 2 kita ngomongin mengenai purpose, mengenai passion gitu ya. Dan memang ternyata makin kesini tuh makin berbagai narasumber yang boleh kita ajak ngobrol masing-masing beda-beda gitu. Dan benar-benar bikin kita tuh jadi memang memperluas sudut pandang. Dan gue suka sih karena sesuai dengan apa yang kita mau achieve ya dari podcast ini gitu ya. Hari ini kita juga kedatangan narasumber yang kita kenal banget ya, Toy ya. Udah lama nih kenal sama dia. Mungkin gue satu background yang menarik dulu ya. Dia teman kuliah sama kita ya. Sama-sama belajar Oh di iya, benar. Betul. desain grafis yang pasti ya. Tapi apa yang menarik dari yang narasumber yang kali ini? Nah, karena gini, gue kemarin baru habis belajar satu idea kali ya mengenai kalau misalnya kalian nih, kok gue ngerasa kalau gue nggak sesuai passion, gue nggak bisa nih buat kerja semaksimal mungkin. Dan sampai saat ini gue juga masih belum tahu passion gue gitu ya. It's okay gitu, it's okay. Kalau dari yang gue belajar itu terakhir ya, dia bilang ada satu prinsip namanya T-shape. Huruf T ya, T-shape gitu. Nah, T-shape ini menjelaskan kalau lu belum tahu di mana passion lu dan di mana lu mau benar-benar mencurahkan seluruh kemampuan, seluruh tenaga dan seluruh waktu lu melebar dulu. Seperti huruf T ada lebar dulu, lu melebar dulu benar-benar before you dig down. Before you dig down di mana yang akhirnya lu menemukan di mana lu yang pas gitu. Gua nggak tahu ada orang lagi yang mungkin lebih cocok daripada dia kali ya gitu ya. Kalau gitu gue daripada lama-lama langsung gue introduce Herdi, silakan. Halo, thank you waktunya. Yes. Halo. Bro Herdi, Yes. ya nama lengkapnya Herdi Gimana? Sularko, itu yang kita tahu ya. Mungkin ya ini karena ini pertemanan kita juga, jadi mungkin bolehlah Herdi memperkenalkan dulu dirinya kepada viewers dan listeners kita. Siapa lo, apa sih lo sekarang, profesinya? Jadi gue kenal Victor sama Fedi betul seperti awalnya itu kenal waktu zaman kuliah di kampus. It's like 5 years ago lah ya. Jadi masih baru juga gitu. Enggak lah, baru 2 tahun lalu. Oh iya baru 2 tahun. Ya sekitaran segituan lah ya. Sekitaran segitu lah ya. Terus kemudian dari sejak kuliah, ya memang kan passion kalau namanya jadi desain grafis adalah kan pengennya agak-agak ideal lah ya. Pasti kalau keluar dari kampus pengennya yang bawaannya adalah yang sesuai dengan jalur yang udah dipelajarin selama 4 tahun gitu kan di kampus. Iya. Ya tentunya kalau misalnya kayak gitu bener sih yang kata si Otoy, dan thank you juga tadi itu kelihatannya udah dijelasin juga banget sama si Otoy tentang T-shape gitu ya. Jadi waktu yang awalnya sebenarnya gue nggak pernah ingin keluar daripada jalur desain grafis. Padahal keluarga lu memang yang pemilik percetakan kan. Jadi memang lu udah punya kasar kata udah ada DNA-nya nih ke situ gitu ya. Yes. Jadi usaha keluarga gue kan adanya di percetakan, makanya that's why kenapa gue diarahkannya masuknya ke desain grafis gitu kan. Harapannya tentunya adalah meneruskan usaha percetakan gitu. Tapi along the way, sembarian gue belajar desain grafis, rupanya gue tertarik juga dengan konsepnya yang namanya advertising juga gitu. Karena penggunaan medianya lebih beragam. Entah itu nggak hanya grafisnya, ada audionya, ada animasinya, ada creative storytellingnya, terus kemudian ada marketingnya. Jadi kelihatannya banyak banget tuh yang bidang-bidang yang dikolaborasikan bersama gitu ya. Sebenarnya sebelum lulus gue sempat magang dulu di dua tempat. Pertama adalah part time dulu di daerah Karawaci gitu. Nah udah gue coba di situ ya selama berapa ya? Mungkin kurang dari 6 bulan lah. Nah mungkin di momen disitulah gue menyadari bahwa rupanya menjadi seorang desain grafis yang in-house di dalam suatu korporasi itu boring ya. Karena pekerjaannya template banget gitu loh ya. Kalau nggak brosur, flyer, corporate profile,
itu terus, maksudnya nggak terlalu beragam gitu, dan udah gitu udah sangat ditentukan banget gitu, maksudnya karena mereka sudah punya standar brand book gitu, mulailah beralih makanya ngarahnya ke advertising karena challenge-nya lebih banyak gitu di situ. Nggak setiap account brand yang dipegang tone-nya beda, gayanya beda, warnanya beda gitu, semuanya berbeda, dan kemudian juga penggunaan elemen-elemennya juga sangat beragam gitu kan. Jadi akhirnya gue sempat magang di satu MNC, multinational company advertising agency. Pertama ini namanya JWT. Gue iseng banget gitu. Jadi waktu itu gue coba cari tempat magang yang memang sesuai gitu, yang gue pengen, yaitu di advertising agency yang harus international firm. Jadi di JWT ini ya nggak pure banget internasional, banyak mungkin hitungannya kayak 80 lokal, 20 foreign gitu ya. Tapi tetap aja kan creative directornya itu dari luar lah ya. Deh kalau nggak salah, dari luar. Gue ngelamar juga bukan suatu yang isi tas ya, jadi gue sempat coba ada beberapa tempat. Tapi yang kali ini spesial karena gue bener-bener door to door. Yang sebelumnya itu adalah gue hanya ngirimin hanya ngirimin portfolio gitu. Terus udah gitu lama-lama boncos juga ya, ngeprintin, bikinin konsep, gitu kagak ada panggilan, malas banget. Kali ini bener-bener gue iseng banget karena kebetulan tempatnya nggak gitu jauh dari rumah gue, dia ada di Proklamasi. Terus kemudian gue coba dateng, ditanya Mas Sapam, mau ketemu dengan siapa gitu ya, gue bilang sama creative director ya di sini. Udah bikin janji, udah, padahal belum. Udah aja dulu. Itu sebabnya guys, bukan Herdi yang jadi hostnya Jujur Aja, bukan ya, dia nggak jujur ya. Kalau jadinya bohong aja, nekat tapi ya. Ternyata nekat sih. Tapi ini menarik. Itu nggak bohong, itu namanya hustling namanya. Dalam sekarang ya, konteksnya sekarang namanya hustling. Iya. Jadi gue akhirnya Sapamnya ya, gue memang confidence levelnya gue harus tinggi gitu untuk ngatain ini kayak gitu. Jadi makanya gue ketemu dengan Sapamnya, gue bilang, ya udah gitu. Untungnya dia nggak nanya namanya siapa karena gue belum sempet googling. Terus ya udah akhirnya oke Pak, yuk masuk, dianterin lah ke kantornya. Ke kantornya creative director. Gue inget banget, gue lagi jalan ke situ, gue liatin tempatnya, gila ini ya oke banget gitu ya, lucu ya. Maksudnya kan gue yang tadinya berpikir bahwa kantor itu harus bentuknya kayak high-rise building, terus kemudian gaya ekosistemnya itu kubikel dan yang lainnya gitu loh. At that time itu kita nggak pernah ketemu dengan konsepnya yang namanya gaya startup, karena itu not exist yet gitu, it's not exist yet. Ya gue paham di situ tuh, karena gue juga sama kayak Ardi, mungkin waktu pas melamar ke tempat kantor gue yang dulu bekerja pertama kali, juga pas masuk tempatnya langsung jatuh cinta gitu sama tempatnya, kayak wah ini kayaknya tempat kerja asik yang gitu, kan? Enak banget ya, asik banget nih, kreatif banget, dan kayaknya gue banget nih gitu. Dia ada kolam renang, ada kolam buset. Ada kolam, pokoknya intinya tuh di tengah-tengahnya itu kayak pond gitu ya, itu ngelilingin. Lo melamar ke advertising kan, bukan clubhouse kan? Kerja di advertising, clubhouse. Ada gymnya nggak? Gue curiga tuh clubhouse kayaknya. Terus masuk, dia Sapamnya ketok pintu, masuk, terus udah gitu, Pak ini ada yang mau ketemu, namanya Mas Diki. Gue baru kenal, baru tahu. Dia bengong datin gue juga, gue nggak maksa masuk aja gitu. Halo Mas. Sapamnya karena ngerasa bahwa gue confidence gitu, masuk dengan jabatin tangan dia yang sembari bengong dia. Terus gitu, kayak keluar. Iya Mas, dia nanya gue, ada yang bisa dibantu? Oh, iya Mas, ini saya mau jadi anak magang di sini. Luar biasa. Wow. Luar biasa. Wow. Jadi gila. Dan itu memang gue prepare waktunya itu memang pagi. Jadi itu sekitar jam 9-an lah. Mau magang di sini. Iya. Coba ada portfolionya, lihat. Ya udah dibuka di komputer ya dulu ya. Iya kayak gitu. Kayak juga tunggu ya. Dia nanya sama timnya, timnya juga ada beberapa yang baru datang juga, terus gitu. Timnya kayak semuanya pada ngeliatin gue kayak bingung gitu, nih siapa, tiba-tiba ada stranger. Karena in industri yang kayak modelnya advertising yang namanya kreatif
area creative worker itu kan sacred ya. Even kayak akun eksekutif aja kalau masuk ke dalam situ antara dua, kalau antara cuman dikasih brief ke arah anak-anak kreatif, atau yang kedua lu siap buat dikecengin gitu. Atau diomelin, mau diomelin kan maksudnya, mau dimaki-maki. Iya, antara dua itu. Kalau habis kasih brief, biasanya kan kalau akun eksekutif kan gitu ya, habis dikasih brief pasti dimaki-maki gitu lah. Lu ngapain datang gue bawa kerjaan kayak gitu. Jadi semuanya kayak bingung gitu ngeliatin gue ada alien nih pagi-pagi datang ketemuin sama bosnya mereka. Ya udah kalau gitu dia nanya sama timnya, kita masih butuh nggak? Timnya kayak ngeliatin kanan kiri gitu, bingung juga mau share responnya gimana gitu. Ada gue juga di situ kan. Ya bisa juga sih katanya kayak gitu. Terus di situ lah gue kenal yang namanya ada beberapa yang menarik lah ya di dalam timnya si Mas Diki ini. Ada namanya si Koko Yoyo, ada yang namanya si Lembu, personilnya Club Etis. Ada 4-5 orang lagi lah yang main. Itu jadi dia under dia. Terus udah gitu, ya boleh, ya udahlah, kapan nih mau bisa mulai gitu gue bilang. Sekarang? Gue nggak tahu juga ya. Tuh, yang ngomong sekarang itu lo gitu, maksudnya lo yang ngomong ya udah sekarang juga boleh gitu. Lo tuh yang ngomong gitu. Yes. Anda luar biasa Anda ya. Iya. Luar biasa. Iya, akhirnya karena responnya kayak gitu, ya udah deh kalau misalnya lu mau coba sekarang ya udah coba aja gitu. Oh iya, gue belum cerita di situ dan di situ gue baru tahu rupanya creative director-nya di JWT itu ada 4 dan gue dibawa ke si satu ini kayak gitu loh. Jadi si sapamnya nggak tahu kenapa, mungkin ini panggilannya juga pas banget gitu ya. Jadi itu bisa pas ketemu sama ini. Jadi yang 3 lagi yang lainnya rupanya belum datang. Tapi setelah gue magang di situ, rupanya gue bener-bener bersyukur karena gue ketemu sama si Mas Diki ini, bukan sama dengan yang 3 ini. Karena yang 3 ini katanya nggak akan mau sih modelnya yang typical hustler kayak gue kayak gitu. Oke, sekarang kita posisi itu dulu nih. Oke, jadi sekarang viewers listener sudah tahu bagaimana si Herdy ini sesuai dengan backgroundnya sebagai seorang desainer grafis. Karena kita semua sama kan, anak-anak DKV nih, desain komunikasi visual. Ini adalah pengalaman pertama atau pengalaman kedua berarti ya? Pengalaman kedua untuk dia bekerja sebagai profesional meskipun sebagai anak magang. Dengan cara yang nekat juga nih ya. Oke, sekarang kita fast forward dulu sedikit ke masa sekarang ya. Gue buka LinkedIn ya. Kita kan nge-share nih ya. Buat kalian mungkin tahu kan LinkedIn kan, ini adalah social media untuk profesional ya. Kadang gue akan baca ini ya, about-nya si Herdy ini ya, yang gue lihat nih. Sekarang nih kan kalau dia bekerja di mana, dia di pekerjanya adalah di PT Pegadaian dalam kurung Persero. Nah, tadi kita sebut, tadi Herdy sudah menyebut pekerjaan dia di JWT itu adalah multinational company advertising. Itu Pegadaian seingat gue juga bukan advertising sih ya. Dan sekarang nih gue akan baca tentang about-nya nih. About-nya itu adalah dia adalah seorang seasoned entrepreneur and veteran in strategic corporate innovation using digital and technology for almost 17 years old experience. Wah, udah 17 tahun men pengalaman itu udah banyak banget ya. Terus juga nih, exposed in various stages of technology ventures and seed investment firm with portfolio in digital enabler, platform capabilities, SaaS and product builder in various over-the-top categories dalam kurung marketplace, payment, dan financing. About-nya ya, di bawahnya ini, I like to try new kinds of things, to learn a lot of things, and to understand the simple way of things. Di mana jabaran desainer grafisnya ya di sini ya Pak? Udah nggak ada gitu. Jadi ini yang menarik nih, makanya kenapa kita ajak si Herdy ini, karena apa yang dia ceritakan nih tadi kayaknya sama yang sekarang tuh nggak nyambung nih. Nah ini yang akan kita lihat nih journey-nya si Herdy yang akan dia ceritakan dan kita gali kenapa banyak tiba-tiba sampai ke poin sekarang nih, padahal titik awalnya beda gitu ya, atau ya nggak tahu. Yes, kita mau dengar nih gimana. Ada berapa step lagi di tengah? Lanjut. Oke. Lanjut. Gue bingung juga sih kalau diserahkan lo tanya. Jadi sekarang desain grafis itu nanti ntar akan gue kasih tahu kesimpulannya sih. Mungkin nggak sekarang dulu. Oke, jadi sekarang ini sorry. Jadi pada saat itu gue akhirnya coba untuk jadi magang di advertising itu tipikal lah ya, anak magang kita kan cuma pengen minta waktunya mereka tuh sekitaran 2 bulan begitu kan, sebulan 10 bulan. Pada saat di situ masuk karena gue dilihatnya sebagai satu new entry, artinya kayak talent baru gitu kan, yang baru mulai, bukannya gue udah punya anak magang, otomatis pekerjaan yang datang ke gue itu udah langsung
ya udahlah dicobain gitu loh, dikasih. Jadi bukannya dipilih. Berarti mindsetnya masuk ke situ meskipun statusnya anak magang, tapi posisikan diri lo atau mindset lo sebagai orang yang udah kerja gitu. Jadi lo bisa diberikan kepercayaan yang lebih gitu ya. Karena gue pengalaman juga nih, bukan gue sih, maksudnya gue waktu bekerja di tempat memang sebagai full timer, anak magang tuh kayak diperlakukannya kayak cere-cere gitu, kayak cuma disuruh ngeprint gambar, cuma disuruh cariin gambar terus suruh ngeprint, kayak ya ngapain gitu, dapat pengalaman apa seperti itu gitu kan. Jadi pada saat, karena labelnya gue bukan anak magang gitu ya, karena gue pertama kali datang sebelum tim yang lainnya datang, gue hanya ketemu sama bosnya. Jadi momennya tuh benar-benar pas banget, kesannya tuh kayak gue memang kayak new entry datang kemudian disuruh kerja untuk doing as a junior gitu. Ya udah akhirnya jadi gue dikasih pekerjaannya juga yang lumayan challenging. Gue bahkan dapat kesempatan untuk beberapa kali mendesain suatu konsep gitu. Anak magang loh untuk desain suatu konsep. Berarti cukup gila juga gitu ya kreatif directornya gitu. Tanggung jawabnya langsung berat. Iya. Akhirnya gue tadinya hanya sebulan. Gue tanya gue kelihatannya udah mau kelar. Lu kan masih tanggung nih, masih ada kerjaan yang lu lagi pegang. Lu terusin dulu deh sebulan lagi. Ya udah 2 bulan. Dan berlanjut sampai 4 bulan. Dan selama 4 bulan itu yang magang nggak cuma gue. Yang magang itu akhirannya along the way itu ada tambahan lagi, ada 2 atau 3 lagi gitu. Tapi treatment kepada 2 dan yang lainnya selain gue itu berbeda, agak berbeda. Tapi maksudnya gue adalah kalau lo memang punya satu keinginan, mendingan kejar aja dulu, hustler aja dulu, cobain. Entah lu nggak tahu ya, ujungnya adalah lu akan malu atau lu akan membuat malu seseorang gitu. Tapi lebih baik lu coba aja dulu. Karena it's uncertainty itulah yang menarik gitu kan. Jadi gue selalu berpegang di situ. Di situ gue belajarnya juga luar biasa. Jadi anak magang karena udah ditreat sebagai kayak junior entry, tuh kayak ya udah syuting ikutan, post production ikutan. Wah, enak tuh. Semuanya ngikut gue. Banyak. Jadi gue tahu siklusnya, tahu jadi sini gue mesti ngapain, pre production gue paham, post production gue paham, productionnya gue juga jelas ikut gitu. Jadi at least gue dapet banget wide array-nya gitu, semuanya dapet. Nah di situ akhirnya gue bersyukur banget lah ketemu sama si Mas Diki Chandra ini, karena dia allow me to learn a lot of things lah di situ. Karena kalau dari 3 kreatif director yang lainnya, kelihatannya gue akan hanya di pojokan sembari suruh nyari gambar gitu. Iya. Gambar referensi. Nggak bakal ikut-ikutan yang kayak gitu semua. Dan disitulah gue punya nggak cuman dari sisi adalah belajar untuk ngadepin orang, tapi disitulah juga gue mulai belajar yang namanya leadership juga. Nah, terus kemudian setelah itu gue udah selesai magangnya, gue sempet kerja lagi part time. Terus ngapain nih 4 bulan akhirnya gue part time lah, kerja lagi. Jadi gue nggak bisa diem gitu di rumah, jadi gue coba cari lagi. Hampir mirip kali ini caranya, tapi kali ini yang gue pengen coba adalah local firm. Gue datengin beberapa dengan cara yang sama. Rupanya bener juga ya, kali ini nggak ada sapamnya. Jadi momennya itu adalah lo harus ketemu sapam kayaknya. Oh, kali ini nggak ada satpam. Kali ini nggak ada sapamnya, tapi nggak dapet jadinya. Jadi rupanya kecahannya sama si resepsionis. Gua kirim CV, akhirnya ada panggilan coba. Jadi ini bisa dibilang bukan advertising, ini benar-benar local graphic designer, corporate lah ya. Jadi kelasnya itu kayak in-house, tapi ide sebenarnya itu berbeda entitas. Kalau dibayangin ini bukan kelas desain graphic from yang kreatif banget lah gitu loh. Di 4 bulan itu jomplang banget karena yang kali ini gue karena gue udah paham gitu ya productionnya kayak gimana, pre-production, post-production, terus kemudian juga designing konsep itu kayak gimana dan lainnya. Di dalam local firm ini mereka berantakan banget. Gak ada preparation, gak ada brief, pokoknya langsung aja ngerjain. Terus udah gitu nggak teamwork, semuanya individual. Jadi kayak lu pegang project ini sendirian, satu project sendirian. Setelah gue lulus, mulailah gue mengembara bener-bener nih jadi seorang profesional.
bersyukurlah dapet ada satu tempat yang namanya McCann Erickson. Nah di situ akhirnya gue belajar lah menjadi bener-bener budak advertising agency. Ini beda style lagi gitu. Ini walaupun international firm gitu ya, ECD-nya Executive Creative Director itu orang Australia. Di situ gue belajar juga banyak, tapi nggak seluas seperti yang sebelumnya. Memang leadership dan juga environment setiap kantor tuh memang kan vibe-nya beda-beda. Iya. Jadi yang di sini gue nggak ngerasain apa ya, teamwork-nya atau playfulness-nya tuh nggak seperti pada saat yang di tempat gue yang di magang. Nah di situ akhirnya gue tapi nggak terlalu, ya lumayan lama sih, setahun lebih lah gue kerja di situ, karena di situ kerjaannya cukup menarik gitu ya, banyak juga gitu yang gue pegang akun-akunnya. Tapi karena mungkin gue agak bosannya karena akun-akunnya itu kebanyakan healthcare. Di situ gue akhirnya dipanggil lah sama bokap gue. Dari awal adalah gue kenapa masuk ke dalam satu kampus yang namanya desain komunikasi visual adalah diinginkan untuk meneruskan usaha bokap. Nah disitulah pada saat gue lagi kerja itu gue dipanggil sama bokap gue, ditanya, lo masih mau kerja atau udah mau lanjutin? Jadi gue langsung disodorin pilihannya gitu. Oke, gue setelah berpikir kelihatannya ini memang udah saatnya buat gue untuk jumping balik lagi ke usaha keluarga. Karena gue ngerasa bahwa yang di dalam ini gue udah mulai belajar, udah banyak gue belajar di luar. Coba kali ini gue terapin gitu ya. Di dalam usaha keluarga, jujur pada saat itu percetakan dan itu lagi mau sunset. Kalau yang sekarang mungkin udah dibilang sunset lah. Setelah gue belajarin di banyak advertising agency, penggunaan cetakan dan segalanya kayak gitu udah mulai sedikit banget. Kebanyakan udah pada ke digital printing gitu. Jadi penggunaan kayak brosur atau cetak-cetak yang offset yang banyak kayak gitu udah mulai berkurang jauh. Gue harus do something, gue harus jadi digital printing gitu loh. Nah di situ topi gue berubah tuh, yang tadinya gue jadi topinya adalah sebagai creative worker. Kali ini gue harus secara pressure, gue harus punya topi entrepreneur. Ini adalah fase, bisa dibilang apakah ini sebuah titik atau fase baru dalam hidup lo? Karena tadi pertama kan, ini kan lo bekerja sesuai dengan apa yang lo pelajari sebagai, let's say, budak advertising lah ya, apapun itu ininya, detailnya. Dan sekarang lo memasuki babak baru nih, fase baru nih. Apakah bisa dibilang begitu? Gitu ya berarti ya? Oke, jadi fase pertama hidup si Pak Herdy ini sudah berakhir, memasuki fase yang baru. Dan ini yang akan berlanjut ceritanya. Oke, lanjut Her. Jadi fase baru ini entrepreneur, karena bisa dibilang entrepreneur lah ya, entrepreneur yang accidental. Karena gue harus tiba-tiba jumping yang tadi sebelumnya gue kerja. Disuruh diminta untuk bantu usaha bokap gue. Gue cobain di situ. Kenapa? Karena gue memang dari awal adalah seperti yang gue bilang, gue demen untuk tahu detail gitu loh. Jadi gue pengen, ya udahlah gue yang jalan, gue yang ketemu sama orangnya, gue yang iniin, gue pengen lihat proses produksi kayak apa, ujungnya kayak gimana dan segalanya kayak gitu. Nah disitulah gue ngerasa bahwa oke, ini sunsetting, tapi mesinnya terus keluar. How we can manage that gitu loh. Maksudnya gimana cara lo financing mesin-mesin yang baru tapi revenue-nya itu segitu-segitu aja dan bahkan makin berkurang karena klien-klien yang baru pun juga udah nggak lagi ngarahi ke sana gitu. Mereka punya budget untuk melakukan branding itu udah jauh berbeda. Makin banyak yang efisiensinya itu juga ngarahi itu menghilangkan kertas, menghilangin dengan tujuannya kalau di brand adalah it's a green environment gitu kan, eco-friendly packaging. Gimana caranya gue bisa ngelawan hal itu, that's positive vibe, ngelawan segala omongan klien bahwa mereka harus ada efisiensi, mereka harus ada kasih eco-friendly packaging dan yang lainnya gitu. Ya oke. Akhirnya gue nyerah lah, bisa dibilang. Gue akuin bahwa gue nyerah di situ. Bahwa gue bilang sama bokap gue, ini mumpung kita lagi masih sunsetting, lebih baik mesin ini usaha kita harus tutup. Jack, ini usaha 3 generasi.
Gue ketiga. Dan gue yang ambil keputusan untuk nutup. Wow. Itu berat banget. Gue mau bilang sama bokap gue, sama keluarga lah ya. Karena ekspektasinya adalah gue sebagai penerus. Tapi rupanya gue jadi pengakhir. Ya, berat juga beban lo. Banget gitu kan. Terus karena gue have a clear mind for that gitu. Gue ngerasa bahwa apabila gue terusin, gue nggak akan bisa compete, satu. Kemudian yang kedua, gue akan wasting my time. Iya tentu kan frustasi lah bokap gue. Kenapa kan mestinya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Behaviornya orang juga udah berbeda, udah nggak lagi gunain itu. Gue jelasin pelan dan lama banget untuk ini. Dan akhirnya kata bokap gue, so what? Apa? Nextnya apa dong? Kalau kita nggak jalanin ini. Gue bilang sama bokap gue bahwa daripada kita terusin, kita juga nggak bisa kemana-mana. Maksudnya dijual pun tempat ini akhirnya juga uang itu mungkin bisa habis gitu loh. Jadi lebih baik kita tetap di tempat itu, kita utilize aja, dioptimalin. Mesinnya kita jual, kemudian itu jadi biaya renovasi untuk dibikin kos. Bokap gue kayak masih agak hesitant. Ya udahlah gue bilang, coba dulu deh, setidaknya tempatnya berapa kamar dulu gue bilang. Kita bikin hanya sekitaran berapa ya? 5 kamar kalau nggak salah. Nama-nama juga newbie lah ya, jadi artinya gue yang cari keliling jalan kaki gitu untuk di sekitar area itu. Liatin nih kalau ada kos, gue telepon berapa sih duit di situ, berapa duit. Jadi gue kayak pengen tahu nih pricingnya di sekitaran. Nah disitulah gue coba, akhirnya gue pasarin dan laku gitu ya, yang 5 ini. Udah gitu akhirnya gue bilang sama bokap gue, nah ini udah keisi nih. Ini kalau kita double the room, ya berarti kan double the revenue. Tapi juga ada kepastian, double the room is double the space. Artinya harus benar-benar memang harus jual lagi mesin yang lainnya untuk dapetin space-nya untuk bisa dikelola jadi kamar-kamar gitu. Oke, kata bokap gue, ya udahlah, kita tutup aja. Banyak banget yang pada bilang bahwa usaha keluarga itu sacred. Tapi gue harus bilang bahwa even lu generasi ketiga, lu masih punya hak untuk saving your time. Jangan pernah buang waktu lu untuk hal yang lu rasa bahwa itu menjadi ego family gitu, atau ego lu sendiri untuk gue harus buktiin gitu loh, gue penerus, gue harus terusin ini lagi gitu. Gue akhirnya juga bilang sama bokap gue bahwa gue bukan yang nggak mau bantuin ya. Jadi gini, gue ada pilihan. Gue bisa aja ambil pilihan untuk udahlah gue nggak mau tahu tentang percetakan. Yang penting gue straight forward aja deh, bodo amat. Dan gue berarti tinggalin keruwetan yang harusnya bisa gue bantu gitu loh. Dan apalagi itu bokap gue sendiri kan. Jadi gue selalu ngakinin selalu kayak gitu. Ya udah akhirnya semuanya dijualin, kita pugar, jadilah hampir 30 lebih kamar sampai dengan sekarang masih berjalan. Dan itu lebih dia sama nyokap gue jauh lebih relax gitu loh. Jadi nggak ada lagi kepusingan, nggak ada lagi kayak mikirin kayak mesti bayar gaji pegawai harus gimana, bayar listrik ya, bayar financing mesin-mesin musik gimana dan yang lainnya. Itu jadi jauh lebih relax buat dia. Dan gue juga lebih enak untuk jalanin yang gue mau jalanin. Karena gue udah punya safety net bahwa bokap nyokap gue udah aman, udah stable. Oke, berarti fase entrepreneurship ini dimulai dengan menjadi seorang bos perusahaan percetakan yang kemudian banting setir menjadi juragan kos. Startup kos-kosan deh. Startup kos-kosan. Benar. Oke, menarik. Ini tambah menarik nih. Jadi pada saat gue balik lagi bantuin usaha bokap gue yang percetakan, akhirnya gue berpikir bahwa juga di situ daripada gue nyari klien, kenapa nggak gue yang bikin kerjaan? Yaitu bikin apa? Bikin buku. Tapi kalau bikin buku harus ada konten. Isi apa yang harus ditulis ya, apa yang harus dicetak, kalau isinya kagak ada gitu kan, ya harus bikin konten. Kontennya gimana? Disitulah akhirnya gue ngobrol dengan si Victor sama Michael. Dan akhirnya kita bangun ada satu company juga. So, yes, I'm a very T-shape. Jadi banyak banget tuh yang tadi aja waktu gue lompat jalanin usahanya bokap gue sebagai percetakan, gue juga jalanin bareng sama Victor juga untuk usaha buku publishing. Terus kemudian in that time juga gue lagi ngeyakinin bokap gue untuk yuk kita tutup buat jadi kos.
Di gua Ini udah baru 7 nih. permukaan nih Di ya. gua udah 7 nih. Ini Her. baru permukaan nih. Udah 7. Itu udah Udah 7. yang lo kata udah 7 Toy. Iya, Udah udah 7 nih. Pada saat yang gue jalan sama si Victor, gue bikin publishing company. Tapi gue dari awal bilang bahwa this will be not a only publish company. Ini adalah creative book publisher. Intentionnya adalah hanya ingin memberikan literasi buku-buku atau literasi untuk mahasiswa-mahasiswa DKV. Karena pada saat itu mahasiswa DKV itu kayak nggak punya pegangan. Yang ada hanya ngikutin kata si dosennya, terus kemudian juga carilah buku-buku di perpus atau carilah buku-buku luar negeri punya gitu kan, yang ajubile mahalnya gitu, 400.000, 500.000, ada kadang-kadang 1 juta gitu kan, karena dunia desain grafis masih banyak banget animonya untuk jadi mahasiswanya, jadi sebenarnya pasarnya ada gitu. Ya udah akhirnya kita bikinlah yang namanya Moshare Publishing. Nah, Moshare Publishing ini kita pengen supaya terbitan yang buku yang pertama adalah gimana sih caranya manusia kreatif ini menciptakan suatu brand. Kita ketemu dengan para manusia worker ini yang kreatif ini dengan gayanya gue juga yang hustler. Jadi gue kayak approaching mereka cold calling, lu boleh nanya sama Victor juga caranya gue. Kayak gue datengin cold calling, halo, pokoknya langsung cair deh, pokoknya kalau ngomong sama gue langsung cair aja cepet deh gitu kayak gitu. Kenapa? Karena gue juga gak mau lama-lama nih, gue pengen cepet juga gitu loh. Jadi pengen cepet deal maksudnya kan, deal. Iya, pengen gitu cepet. Kan? Iya, ayo aja. Jadi intinya tuh kayak ya udahlah ayo ngobrol gitu. Mereka juga selalu tuh kayak ajakin ketemuan mau ngapain? Ini kita mau interview, kita mau bikin buku gini-gini gitu. Interesting ya. Coba deh ngobrol kita. Akhirnya dapet 1, 2, 3 ada beberapa lah. Kita rangkum buku cerita-ceritanya itu, cara bagaimana mereka membuat satu brandnya itu, logonya, konsepnya dan yang lainnya kita rangkum. Pada saat mau cetak terus baru mikir, oh iya perlu ada modal cetak ya. Gayanya kayak gini loh, Fat. Jadi artinya adalah kita interviewin apapun yang diomong, kita take notes, kemudian kita ketik dan gue sama Victor doang, berdua doang yang ngetikin gitu loh. Jadi bikin suatu artikel cerita gitu loh. Itu ada beberapa case. Even kita belum bisa menggaji diri kita sendiri kok. Gimana caranya gaji orang lain gitu kan. Gaji orang lain untuk menjadi editor atau jadi penulis gitu. Ya udah akhirnya kita kerjain semuanya dulu, semuanya. Oke, kita harus punya kita harus cari uang untuk biayain cetakan ini yang kita juga belum tahu apakah itu akan menghasilkan uang. Paham ya? Jadi karena kita pada saat itu idealis banget, kita nggak berpikir bahwa buku ini pasarnya ada lah, animonya ada gitu, tapi kita nggak berpikir bahwa productionnya itu kayak gimana atau distribution itu harus kayak gimana. Kita jalanin, harus gimana nih, bikin seminar deh Toy, gue bilang. Seminar tentang apa? Tentang bukunya. Jadi kita bikin seminar tentang bukunya. Yang bukunya belum ada, padahal fisiknya belum ada. That's quite good nih kelihatannya nih. Bisa nih kelihatannya bikin seminar, kita pick 3 best case yang menurut kita di dalam bukunya. Kayaknya sih kalau menurut gue pada saat itu ini adalah the first ever seminar tentang desain grafis, tentang branding. Animonya rupanya luar biasa banget. Rupanya yang kita nggak nyadarin adalah yang nulis buku kan mereka juga pengen dikenal lah ya. Kita keliling kampus, Her. Iya, keliling kampus. Pokoknya banyak macam deh yang kita cara jualannya. Enggak, itu seminarnya yang di itu bukan sih yang di seberangnya. Lu ikut kok, Peng. Apa? Depan Sarinah. Iya, gue ikut tuh. Gue ikut kok. Iya ya. Gue ikut. Jadi kita awalnya tuh kayak benar-benar gak tahu apa-apa gitu kan untuk mempublish buku, kemudian gak tahu apa-apa tentang memarketingin suatu buku. Sekarang tuh malah bikin seminar lagi gitu. Yang kita juga balik lagi, kita gak tahu apa-apa gimana cara masarin di seminar, kita juga gak tahu apa juga tentang production di seminar kayak gimana. Duitnya dari mana? Luar biasa. Gila. Akhirnya jalanin aja deh dulu gitu loh. Nekat aja bener. Dan rupanya itu nggak segampang itu gitu kan, apalagi kita nggak pakai IO loh. Jadi kita nyari ke kampus lagi buat
cari volunteer yang mau bantuin kita jadi panitia di situ. Jadilah pokoknya gitu kan, hari H-nya nih. Wah gila, kita udah deg-degan banget gitu loh. Waduh, ini gimana kalau orangnya nggak dateng, sepi. Kayak ini tempatnya bahkan tuh bukan hotel. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Karena semua hotel harus ada DP. Ini tempatnya, ini di BPPT, seberangnya Sarina. Yang di lantai berapa, BPPT. liftnya aja goyang ya kalau nggak ada seperti itu. Pagi-pagi kita bawa snack Her yang dari Pasar Senen. Naik liftnya goyang. Buset, ngeri amat. Yes. Jadi fortunately semuanya berjalan baik. Jadi setiap tiket yang dia beli itu kita banding dengan si penjualan bukunya. Lu bayar seminar, dapat sertifikat, dapat ilmunya, terus udah gitu lu dapat buku. Ini sebargain dong. Gue gitu. masih ada tuh bukunya misalnya. Jadi bayangkan di hari sebelum itu kan. di hari sebelum buku itu launching udah terjual hampir 300, lebih dari 300 buku bahkan. Yes. Sebelum tuh buku launching. Wow. Iya. Dan itu modal kita jadi balik. Terus kemudian dari sejak itu kita berpikir lagi, oke, what's the next thing nih? What's the next project nih? Lebih baik kita bikin seminarnya aja deh daripada bikin lebih cuan gitu. Lebih cuan, betul. Lebih cepet. Ya udah, akhirnya kita bikinlah ada beberapa seminar lagi, jalanin. Nah itu bukunya tuh, How Do They Think. Ini guys ya, buat kalian di YouTube yang ngelihat nih videonya. Sayang kalau kalian di Spotify nggak bisa ngelihat, ya lo lihat aja YouTube-nya. Nah ini nih, ini bukunya yang dimana gue datang seminarnya, yang tadi diceritain sama Herdi. Belum. Nah tuh, mau share, lihat tuh ya. Kita tuh. photoshoot di itu lagi di Monas ya Her. Mega Kuningan. Oh, Mega Pinggiran. Gila loh, nih tuh ada tuh Jasindo Otto, Garuda Food, First Media, isinya Cork and Screw. Wow, nih nggak main-main loh guys, dapetin buku ini. Masih ada nggak sih sisanya? Nggak ada. Oh di yang lo pegang itu juga, iya cuma ada di lo doang. Di museum literasi ada di museum. Adalah. Yes, dan itu buku full color loh. Ya lah, gue promoin orang Iya, full color nih, lihat tuh. Wow, full color, lihat tuh, gila. Saat itu nih betapa mahalan cetak buku ini ya. Akhirnya bikin seminar lagi lah. Kita bikin seminar, cuman kita memang nggak kurang apa ya, bisa dibilang tuh gue punya antusiasmenya gue agak jauh berkurang dibandingin yang pertama. Gue nggak tahu kalau si Victor sama Michael ya, tapi gue ngerasa in my personal opinion gue the most admirable, recognizable itu adalah waktu yang pertama itu ya 360. Kenal ya, karena buku itu gue jadi kenal gitu kan. Jadi grup ini adalah grup creative worker yang saat apa bisa dibilang kayak gimana ya, Thinking Room itu design agency yang ada di Kemang, dan dia tuh memang jadi kayak punya cult. Jadi karena tuh pada saat itu banyak banget mahasiswa desain grafis, mungkin sampai dengan sekarang itu yang menganggap bahwa salah satu North Star-nya graphic design firm itu adalah mereka gitu, Thinking Room. Ya. Di dalam Thinking Room ini gue suka datengin, ngobrol. Intinya adalah kayak ya apa ya, just a friend lah gitu ya, kita kongko aja gitu, ngobrol. Kita bikin kayak seminar dulu nih, tapi seminarnya itu jangan yang apa sih, seminar korporasi lah kayak gitu. Tapi dibikinnya seminarnya itu yang sharing session. Pada saat itu kita baru tahu yang namanya pecah puca. Jadi pecah puca itu satu speaker hanya dikasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit 20 untuk menceritakan 20 slide ya. Gimana deh gitu. 20. Iya. Kita lihat konsepnya pada saat itu ada yang namanya pecah puca di Bandung. Kita datengin lah pada saat itu. Jadi di situ vibe-nya dapat banget, apalagi dia ada ini di outdoor, proyektornya pakai model layar tancap gitu loh. Jadi dia hanya pakai kain putih ngebentang di pohon. Vibe-nya dapat banget lah untuk jadi suatu creative presentation. Gue sama Otoy, oke, ini lucu nih bikin kayak ginian. Cuman mungkin lebih dibikinnya lebih Jakarta, artinya lebih metropolitan, jadi nggak terlalu indie kayak di Bandung, tapi juga nggak terlalu corporate kayak ada di hotel. Jadi akhirnya kita dapatlah pola ya, yang kita menjadi insight. Insight ini apa sih? Insight ini adalah inspirasi dan ide. Kita jalanin hampir setahun,
gue sama Victor sama tim yang di Thinking Room ini, dan itu setiap bulan. Dan lebih gila lagi adalah no revenue, Jack. Padahal yang nawarin sponsor banyak, men. Idealis goblok. Jadi iya, kita sempat bikin sharing session itu di Trans TV. Wow. Terus kemudian sama orang Trans TV dibilang, ini jadi spot aja. Iya, jadi dibikinin gitu loh, dibikinin untuk spot aja gitu loh, daripada menjadi acara di TV gitu maksudnya kan? Spot maksudnya jadi acara TV kan? Wow. Jadi acara TV gitu. Kenapa tidak? Oh, idealis tentunya. Temen lo yang pakai topi. Kalian ini bener-bener deh, bener-bener. Kalau lo jadi masuk jadi acara itu kan, lo bisa ajak gue jadi hostnya, tuh kan? Aduh, kalian nih bener-bener. Mamam tuh idealis. Iya, mamam bener. Jadi kalau kita kenapa mereka tertarik? Lu bayangin aja kita punya portfolio speakernya itu gila, kalibernya tuh lumayan. Leonard Yosebrata ada pernah ngomong. Terus Stella Risa, terus ada Richard Fang, ada Bernard Subiakto juga pernah. Yoris Bastian. Lu bayangin satu acara itu minimal harus ada 5 pembicara. 5 pembicara ini itu setiap bulan. Gue jalanin sama Otto itu hampir 12 kali. Jadi itu ada 60 pembicara. Portfolionya tuh udah ada sebenarnya kita. Gila. Tapi itu dia. Mungkin gak punya pikiran komersial pada saat itu. Jadi artinya tuh kayak gak bener-bener tuh kayak nggak kepikiran sama sekali gitu loh. Jadi gimana cara make money-nya gitu, monetasi kayak gimana. Jadi pada saat itu gue bener-bener hanya pengen menjadi content creator, bisa dibilang kayak gitu loh. Jadi kita tuh bener-bener bikin konten, itu nggak didokumentasiin lagi. Inspirasi dan ide lu dapet setelah lu hadapin kegagalan, atau lu ketemu kegagalan dan lu akan ketemu suatu inspirasi lagi untuk bangkit, atau satu ide lagi untuk menjalankan sesuatu yang baru. Jadi momennya adalah selalu di situ. Jadi kita selalu bilang kepada mereka bahwa gue nggak butuh ceritain portfolio keberhasilan lo. Yang gue pengen tahu adalah justru kegagalan-kegagalan yang makin gagal buat kita, itu adalah itu yang harusnya makin diekspos. Jadi jangan melihat semua orang-orang ini dengan keberhasilannya, tapi lihatlah mereka juga sebagai manusia yang sama nih. Kita benar-benar on the ground level tuh sama gitu loh. Mereka juga pernah gagal, mereka juga bisa bangkit, dan itu yang kita mau coba untuk kasih tahu juga di situ. Oke, sampai akhirnya karena ini udah 12 kali dan juga revenue-nya nggak ada dan kita nggak pernah mau jadi terlalu komersial, gue nggak ngerti kenapa. Kalian terus ini udah gitu akhirnya gimana sih? Kita balik lagi lah menjadi kerja lagi di kantoran. Coba cari akhirnya ketemu lah yang di pada saat itu ada satu brand consultancy agency, namanya itu Weir Group. Daniel Surya ini adalah penggawanya yang bawa gitu ke sini, yang namanya dulu adalah Nender. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan mereka tertarik untuk ya udah yuk kita bikin usaha bareng namanya BKC, Brand Knowledge Center. Kalau udah ngelakuin suatu revamping suatu brand, dapetin graphic design, dapetin konsep brandnya dan yang lainnya, akhirnya abis itu kan harus pengenalan nih, sosialisasi internal kepada para karyawannya dan yang lainnya lah kayak gitu. Nah itu yang kita jalanin. Jadi harapannya adalah itu kita bisa memperkenalkan brandnya tersebut, itu tone of voice-nya kayak gimana, brandingnya seperti apa dan lain. Tapi gue balik lagi, gue nggak ngerasa cocok jalanin itu. Dan akhirnya gue bilang sama Victor sama Michael, gue nggak cocok nih di sini nih environment-nya. Nah terus gitu akhirnya gue keluar dari situ. Nah setelah itu akhirnya gue ngapain gitu kan, gue keluar gitu, gue ngapain. Bini gue ini bilang, lu nggak mau buka usaha aja daripada freelancing kayak gitu? Iya buka apalah gitu, toko gitu. Terus lucu juga sih, toko apa ya gitu. Terus itu bini gue bilang, kenapa nggak laundry? Dari semua toko yang kepikiran nggak laundry sih, dari semua.
kenapa laundry ya? Dari semuanya kan coffee shop gitu kan setidaknya, atau toko baju gitu kan, atau kayaknya toko bisnisnya F&B gitu. nggak kece banget ya laundry gitu, berarti Iya. ngurusin celana sama Baju sepak kotor. orang gitu kan. Iya gitu loh. Terus, kenapa itu ya? Terus kata bini gue, iya karena justru lu nggak kepikiran, kenapa nggak lo jalanin? Oke. Gue kayak kaget sih digituin sama bini gue gitu. Maksudnya kayak karena gue nggak kepikiran. Oke, kan dari awal yang gue bilang uncertainty itu adalah my interest. Jadi kayak oke, benar juga sih. Kalau yang coffee shop, gue bisa kebayang banget nih coffee shop tuh modelnya kayak gimana, tinggal beli kopi, barista, terus gayanya gimana gitu kan. Laundry, oke, gue langsung buka gitu. Gue mesti ngapain di laundry? Apa yang gue mesti siapin duluan di laundry? Di kebutaan gitu. Itulah lo justru merasa tertantang malah ya, Her ya. Iya gitu loh. Jadi kayak oke kalau gitu, gue coba jalanin. Gue cari tahu tentang mesin cuci, gue cari tahu tentang mesin pengering, gue cari tahu tentang bisnis ya laundry kayak gimana. Nggak keren sama sekali gitu loh, nggak keren sama sekali. Ini jauh dari yang advertising agency yang lu bisa kebayang kan ketemunya sama Yori Sebastian, ketemunya sama sutradara, ketemunya sama yang gitu, terus gue jadi bisnisnya laundry. Gue siapin lah capital modal untuk beli sewa tempat, kemudian kita jalanin. Gue ambil tempatnya itu pun juga gue spesifik, gue nyarinya adalah tempat cuci mobil. Kenapa? Karena menurut gue segmennya sama. Orang yang nggak mau cuci mobil ya pasti nggak mau cuci pakaiannya. Iya. Cara pikirnya menarik. Ya. Oke. Jadi ya udah gue taruh juga mesin-mesin cuci gue, dia bisa ngeliatin bahwa proses ngelondingnya kayak gimana, setrikanya kayak gimana kayak gitu. Ya udah, jadi gue bikin open gitu kan, gue punya productionnya. Jadi dan running well sampai ada yang mau bikin jadi mitra, jadi franchise. Wow. Terus udah gitu akhirnya gue modal 2 mesin itu, 2 mesin setrika, mejanya maksudnya, terus kemudian tempat buat taruh baju-baju bersihnya gitu kan, ngepacknya segalanya. Jadi kayak gue pelajarin cara ngelipet baju dan segalanya lah ya. Oke, gue pelajarin, gue pengen tahu yang kalau lu cari di YouTube kan ada tuh yang ngelipet baju gitu t-shirt itu yang cepet banget gitu, set, kayak cuma dalam waktu 2 detik jadi gitu kan ya. Ya gue praktekin, tapi katanya nggak secepat itu ya kalau gue gitu. Tapi ya lumayan lah. Ini juga nih, balik lagi pada saat dibikin jadi mitra kayak gitu, gue berpikir lagi bahwa oke, ini kelihatannya udah bisa gue tinggal berarti. Akhirnya usaha laundry-nya ini banyak gangguan lah karena human error juga dari yang gue punya resource gue itu banyak yang keluar masuk, kemudian juga otomatis gue harus training lagi dari awal dan segalanya kayak gitu loh. Dan akhirnya gue belum ketemu nih sistemnya di situ. Pada saat si franchise ini mau masuk, gue harus ada training juga kan untuk yang karyawan yang barunya di tempatnya mereka kayak gitu. Nah di situ tuh gue nggak preparing yang so well banget karena gue nggak paham gimana caranya untuk si karyawan tersebut bisa loyal gitu lah. Gue stop aja deh. Katanya nih bisnis laundry ini gue nggak bisa terusin lagi. Dan kebetulan juga memang tempatnya gue yang si ini mau renovasi, jadi itu mereka juga nggak bisa lanjutin gitu loh untuk sewa tempatnya gue. Nah udah akhirnya gue ngerasa bahwa oke, mungkin ini memang waktunya lah dan gue bilang sama si mitranya itu, gue balikin uangnya. Gue bilang gue nggak bisa terusin nih kelihatannya nih sistemnya ini, gue mau tutup usahanya. Di situ gue dapet insight-nya adalah never afraid sih, maksudnya itu jangan takut untuk memulai dan menutup. Kalau namanya fail fast, fail cheap. Lebih baik lu gagalnya cepet, tapi itu jadi murah buat lu. Tapi juga lu pasti juga ada juga konsep bahwa jangan cepet nyerah gitu kan. Pada saat gue memulai bisnis laundry, gue nggak cepet nyerah karena di situ challenging-nya juga banyak banget. Gue bisa sedikit tarik kesimpulan nih dari yang lo bilang itu, lo nggak tahu bagaimana cara mencari, mulai dari mana nih gitu. Berarti lo tidak berhenti untuk mencari-cari tahu bagaimana cara memulai bisnis yang lo sangat buta. Tapi kemudian jangan juga malu untuk
atau mengakui bahwa oke, ini saatnya untuk stop. Karena gini, kalau menurut gue ketika memulai sebuah bisnis pasti kan ada dong kayak udah berjalan udah cukup lama, terus ketika mau menutup tuh kayak ada perang batin di sini. Ini bisnis yang gue jalan ini, gue udah mati-matian mulainya, masa sekarang gue tutup. Jadi ada sort of perang ego juga di dalam diri setiap orang yang memulai bisnis. Yes, betul. Jadi ada perang egonya, karena kan apalagi kan ada opportunity bahkan di situ adalah pada saat yang di akhirnya itu kan gue sebenarnya udah ada yang pengen jadi franchise gitu, udah ada yang pengen jadi mitra. Kenapa? Karena gue ngerasa bahwa gue kelihatannya bisnis ini promising, tapi nggak bisa scaling. Revenue-nya lo itu hanya ngikutin berapa banyak mesinnya lo. Mesin itu bekerja berdasarkan waktu. Misalkan 15 menit satu load itu 7 kilo. Jadi lo hanya bisa dapat revenue dari satu mesin 15 menit dan 7 kilo itu aja. Nggak mungkin bisa lebih daripada 7 kilo gitu. Nah, disitulah gue mulai paham bahwa oke, ini kelihatannya kalaupun gue bikin cabang sendiri atau inorganik adanya mitra, itu pun juga udah ditaker gitu loh pemasukannya. Jadi gue nggak ngerasa bahwa itu menarik. Bingung lagi kan, setelah gue jual mesinnya segala kayak gitu tempat itu, terus gue bingung lagi, gue mau ngapain ya? Ada tawaran satu lagi, yaitu bisnis pasir besi. Nah, oke, tunggu. Kita recap bentar ya. Kuliah advertising, bos printing, oke. Bos publisher, ya publishing ya. Startup kos-kosan ya. Bos laundry. Sekarang pasir besi. Gue bingung ya. Pasir besi. Gue bingung nih. Gimana itu bisa begitu ya? Gue dapat offering lah. Jadi ada satu kenalan, ini lagi rame pasir besi di daerah Cilacap. Tiap kali kalau ngajakin bisnis yang masih buta kayak gitu, gue jadi tertarik untuk pelajarin gitu kan. Ya gue pelajarin, gue untuk tahu kayak apa sih gue role-nya gue tuh sebagai apa sih di situ gitu kan. Rupanya sebagai transportasinya, logistiknya. Ya itu lebih tepatnya lagi trucking. Trucking itu adalah bisnisnya yang cuman simple. Lu cuma punya truk, datang ke satu site untuk diisi, kemudian lu taruh lah di site-nya si pemesan gitu. Gue jalanin lagi tuh. Gue mulai dengan modal 12 truk ini, konsepnya sewa. Jadi bukannya beli juga. Jadi makanya gue modalnya itu nggak terlalu besar banget sebenarnya. Cuman lumayan at that time juga. Akhirnya dramanya adalah rupanya operation untuk menangani para sopir-sopirnya. Dan juga problematika di jalanan esin, literal jalanan gitu. Ya, misalnya lo bannya kenapa-napa, mesinnya kenapa-napa gitu loh. Terus problematika preman-premannya dan yang lainnya kayak gitulah. Dan lu sempet turun langsung kan ya Her ke lokasi segala macam ya? Yes. Tipikalnya adalah demen untuk ngulik. Jadi dan demennya itu adalah langsung ketemuin masalahnya apa gitu loh. Jadi gue makanya langsung lah datang ke Cilacap. Even tidurnya di mesnya loh. Di mesnya para sopir juga. Dari yang kerjanya magang di tempat yang ada kolam renang, kolam ikan, sekarang tidur di mes bareng-bareng, antar barang pasir besi ya. Oke, lanjut ya. Yoi. Ada beberapa orang yang pasti tuh ngerasa bahwa lu gila ini ya, maksudnya lu punya nih akses. Gue punya akses yang gue bisa kontak easily. Lu bayangin aja 60 orang pembicara yang kalibernya tinggi. Gue masih punya network yang bagus-bagus juga. Gue punya aksesnya untuk kerja di tempat yang mungkin kalau bayangannya lulusan UPH yang lebih proper lah gitu kan. Tapi gue nggak ambil. Yang gue ambil justru adalah yang uncertain, yang kayak gini gitu loh. Gue nggak tahu nih orang siapa. Dan dia cuma nawarin gue nih pasir besi, usahanya kayak gini, kok simple ya gitu. Gue pikir ya udah gue langsung terjun untuk coba pengen tahu dulu kayak gitu segalanya. Dan akhirnya ya ketemu problematika juga banyak pastinya. Tapi di situ gue mungkin yang gue ngambil di situ pada saat gue bisnis tracking itu, gue benar-benar tahu untuk berinteraksi dengan yang banyak banget yang disebut adalah rakyat kecil. Kehidupannya mereka itu benar-benar gue bisa tahu gitu loh. Jadi gue dapat wawasan baru lagi yang melihat
bahwa seorang manusia itu dari itu lu nggak bisa lihat dari kasta atau grade-nya lah, tapi lu lihatnya memang dari sisi lingkungannya mereka. Mereka nggak berharap mereka dilahirkan dalam lingkungan seperti demikian, dan mereka bekerja keras untuk bisa hidup gitu loh. Dan apa ya, untuk yang kalangan rakyat yang bahkan yang di bawah, ini bukan middle low ya, ini benar-benar di bawah gitu ya. Mereka ini nggak paham konsepnya untuk gimana caranya menaikkan taraf ke atas. Yang penting buat mereka adalah surviving. Dan itu memang literally. Jadi akhirnya gue yang bantu untuk memberikan konsep tersebut gitu kepada mereka, kepada 12 sopir truk ini. Gimana caranya lu bikin suatu sistem. Lu harus punya tabungan, lu harus kalau makan ini lu buat ya sorry itu kehidupan malam mereka juga sering gitu kan ya, ngabisin wasting untuk entertainment gitu. Tapi itu jangan lu habisin gitu, lu mesti ada konsep saving dan yang lainnya. Jadi gue bantu untuk mengorganize hidupnya juga. Nah disitulah gue jadi be humble-nya di situ. Jadi gue punya akses, gue punya capability, gue punya knowledge, dan kemudian gue coba salurin kepada yang tadinya gue hanya berpikir mereka hanya sebagai resource supaya gue dapat revenue, tapi karena gue bergaul dengan mereka, otomatis gue kayak pengen memberikan mereka juga opportunity. Banyak lah yang gue coba untuk menerangkan, nih lo di Jakarta tuh hidup itu kayak gini, nah lu bisa mulai, gimana caranya? Ya lu bisa sekarang saving dulu, nanti ntar lu bisa ikut kejar paket C, karena mereka bukan lulusan SMA gitu loh. Mereka juga kayak baru pertama kali gitu ketemu bos yang mau makan bareng, tidur bareng, yang ngasih tahu cerita semuanya kayak gini, karena biasanya tuh mereka cuma disuruh doang. Jadi di situ tuh gue ngerasa bahwa ada bonding lah. Di satu sisi gue juga belajar banyak dari mereka, gimana aja. Dibilang kasar enggak juga gitu. Mereka kasar karena mereka memang kerjanya di lapangan gitu. Tapi secara lu ngobrol, mereka polos benernya. Ya awalnya pasti kayak ketutup lah. Kita ngerasanya kayak ada hidden agenda, tapi mereka ketutup karena mereka kayak nggak tahu berinteraksinya kayak gimana sih. Gue udah keliling udah banyak macam tuh, dari Cilacap ke Sumedang ke pokoknya pesisir selatan Jawa lah. Ditelepon lah gue tiba-tiba sama sama namanya Niko Wijaya. Nah terus dari gitu gue ngobrol sama dia, lo ngapain di? Gue ceritain lah hampir mirip kayak gini gitu. Pasti terkejut dia bilang. What dia kayak lu ngapain sekarang, maksudnya lu ceritain kayak gitu, lu gila ya, maksudnya lu ngapain? Dan dia pokoknya panggil gue itu adalah dia pengen nyetak buku, bukunya dia. Terus gitu gue bilang kok gue sih bisa bantuin lu bikin struktur bukunya, tapi kalau nyetaknya udah bukan gue lagi. Hah? Maksudnya iya, karena usaha cetakannya udah gue tutup, gue bilang. Udah jadi kos-kosan. Iya. Udah jadi bukunya, udah gitu dia bilang ke gue, Di, lo mau nggak kerja sama gue di sini? Oke. Ngerjain apa sih lo? Gue tanya. Venture capital. Ini apaan venture capital? Gue nggak ngerti, gue bilang. Oke, akhirnya kasih tahu secara brief sama dia adalah kita beli saham dari perusahaan yang kecil, abis itu nanti dijual lagi. Oke. Jadi artinya ini masuk ke dalam listing? Enggak. Lah, yang beli gimana cara tahunya kalau ini perusahaan benar atau enggak? Ya mereka percaya aja sama kita. Oke. Makin interesting lagi gue. Jadi ini nggak di dalam bursa, tapi orang bisa jual beli sahamnya. Cuman cara dia tahu perusahaan itu berjalan atau enggak, bisnisnya ada atau enggak, dia harus percaya sama kita. Iya. Oke. FYI nih buat yang denger nih ya, FYI buat yang denger, saat itu tuh yang namanya startup venture capital belum lazim. Jadi memang susah buat kita dapat referensi apa itu venture capital gitu ya. Gue bilang lah sama bini gue bilang, nih kelihatan nih gue udah capek kali ya untuk jalanin hidup yang bolak-balik Jakarta Sumedang, Jakarta Tasik, Jakarta Cilacap kayak gitu kayak 2 minggu sekali.
atau sebulan sekali gitu gue bisa balik Jakarta, gue bilang. Jadi kelihatannya gue mau tutup aja deh yang trackingnya, toh juga gue nggak ngerasa ada future di situ karena secara revenue yes oke lah dapet lumayan, cuman kayak lu nggak lama lah gitu loh untuk ngembangin usahanya kayak gini. Location S gue bilang sama dia kapan gue bisa mulai, coba deh. Oke, bulan depan ya udah. Oke, gue juga mesti ngurusin gue punya tracking ini segala. Selesai, dan gue mulailah kerja jadi venture capital lagi. Itu bener-bener hari pertama yang gue blank. Gue ngobrol terus sama si Nico. Akhirnya gue mulai belajarin cara tahu kayak gini segalanya. Kemudian tempatnya namanya itu adalah Sistek. Jadi Sistek ini adalah venture capital yang di-back oleh yayasan yang punya BINUS. Universitas BINUS. Jadi tugasnya kita adalah mencari the next William, the next Tokopedia, the next William lebih tepatnya, supaya kita bisa dapat sahamnya untuk yang bisnis teknologi yang ke depan. Sistek perusahaan venture capital ini, Sistek ini hanya nyari yang alumni BINUS. Tapi along the way itu rupanya jadi bumerang. Karena justru nggak menemukan lagi the next William. Jadi kita udah miss beberapa kali deal gitu lah. Gue kerja di Sistek itu sekitaran hampir 2 tahunan gitu. Terus gitu karena tiap kali kita bawa deal selalu di challenge-nya adalah seperti itu, yang menurut kita tuh nggak profesional as in a VC firm. Karena lu harus punya background yang sama dengan si limited partner lo. Limited partner ini kalau dalam bahasanya venture capital adalah si penyandang dananya gitu. Tiba-tiba di partner gue yang si Nico ini ditelepon random out of the blue, Pak, saya dari Telkom. Oh iya, maaf ya Pak ya, saya nggak butuh IndiHome. Reaksi pertamanya langsung gitu. Iya. Berarti udah keseringan telepon berarti sama telemarketernya. Nah, padahal yang nelfon adalah BOD-nya Jack. Direktur Telkom. Gue kayak sampai sekarang itu kayak memorable banget, kayak like bukan kita yang nyari loh. Mereka yang tiba-tiba nelfon kita gitu. Gimana caranya gitu. Ya udah akhirnya kita kayak bingung gitu kan. Terus udah gitu, enggak Pak, saya ini direktur Telkom. Nah, terus kita ngajakin ketemu gitu kan. Oke. Nggak usah di situ, di sini aja. Gue yang tentuin tempatnya. Nih di sini gitu, di Kemang. Buset. Direktur Telkom disuruh meetingnya di tempat yang kita tentuin sendiri. Terus jadi gitu akhirnya malam itu juga dia ngajak ketemu. Terus si Nico bilang, gue nggak usah ikut deh. Ini aja nanti besok gue kabarin lagi. Gue masih inget, gue tuh lagi saat itu tuh di FX, Sudirman FX, di Yakun Kayatos. Padahal kita lagi kayak limbo banget, sampai akhirnya bilang bahwa si Nico sampai bilang terakhir di situ adalah, udah kira kita bubar aja. Besokan paginya dia nelpon gue lagi, lo ketemuin gue di FX lagi, di Yakun Kayatos, kagak di QQ atasnya Yakun Kayatos. Pas literally di atasnya. Nih, kemarin malam gue udah ketemu 2 direktur Telkom. Gue nggak tahu mereka dapetnya dari mana. Ya gue ceritain kan, ya tentang Sistek dan kita punya ngapain aja segala kayak gitu. Dia mau bikin another VC firm di Telkom. Oke. That's good, iya. Lu tahu apa yang kedua yang lebih bagus lagi? Apa? Kita disuruh handle 100 juta US. Say what? What? Oke, terus gitu kayak, wah, iya, gila. Kita dikasih pelor 1 juta US untuk invest. What? Gitu kan? Karena di Sistek kita ada limitasinya hanya dikasih 5 juta US dollar. Ini 20 kali lipatnya. Gokil. Jadi kita punya mandat itu. Dan uang ini ada di rekening banknya perusahaan yang baru ini, yang mau dibangunin sama si Telkom. Turn around-nya less than 24 hour man gitu, kayak kurang dari 24 jam langsung berubah banget gitu kan. Along the way kita di-hire sebagai konsultan untuk mengurusi inkubasinya mereka yang namanya Indigo. Berarti dari tadi ditawarin IndiHome jadi Indigo sekarang ya? Yes.
Terus udah gitu akhirnya yang Indigo ini kita kelola, bagusin, bikin sistemnya, dan berhasil lah bisa dibilang. Oke, setelah udah dapet suatu portfolio keberhasilan di situ, karena ada beberapa yang kita bangun, yang kita inkubasi, itu akhirnya diinvest juga oleh investor dari eksternal. Dikasihlah satu kesempatan baru lagi, yaitu yang dibikinin corporate venture capitalnya pertama kali BUMN, yaitu MDI. Di MDI ini kita belajarnya gila, itu uncertain banget, lingkungannya benar-benar baru. Karena sebelumnya kan gue private sector kan, semuanya juga teman-teman yang di Niko semuanya private sector. Kita nggak pernah ngerti dengan birokrasi BUMN, nggak tahu apapun tentang Telkom. Kita jalanin MDI ini sangat menarik ya, karena gue ini bidang yang baru. Yang tadi gue bilangin, industrinya akhirnya kita sendiri yang create gitu loh. Kita yang bikin benchmark. Itu the greatest achievement sih kalau menurut gue ya, karena lu nggak compete tapi lu yang menentukan standar. Berarti sebelum ombaknya udah makin bergejolak, kalian udah nyemplung duluan. Lucu juga sih sebenarnya ya. Jadi kita kayak jadi standar tapi kita sendiri belajar gitu sebenarnya. Tapi kan ya namanya juga kita mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalkan bukannya kita yang mulai, pasti ada yang lain yang mulai. Lebih baik kita yang mulai gitu. Lebih baik kita yang duluan jadi pilot. Dan lagian kita punya safety net belakang kita adalah Telkom gitu kan. Ya udah kita jalanin ini semuanya. Apa yang gue bisa kasih gitu kan? Apa sih value-nya gue di dalam sini? Gue jadi setiap kali untuk ketemu sama orang, gue selalu pengen gitu. Gue nggak mau cuma jadi noise. Gue pengen jadi voice. Nah, terus dengan segala various network, dengan segala pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu, akhirnya gue sampai di satu momen untuk value-nya gue adalah business development. Jadi gue belajar learn a lot, fail a lot gitu kan. Dan di situ akhirnya gue mulailah untuk bisa tahu portfolio bisnisnya seperti apa, bagusnya dan bagaimana. Itu pada saat gue masuk dalam industri yang VC ini. Di Sistek dan juga tentunya di MDI. Dan kemudian di situ pun juga di MDI gue ngerasa kayak aduh gue gatel deh ya seperti biasa. Kenapa gue nggak bikin usaha juga yang seperti kayak digital juga. Gue bikin lah ada satu lagi namanya digital venture, namanya Monolia. Monolia ini service marketplace. Kalau sekarang mungkin bisa banyak kayak GoFix, GoService. Pokoknya intinya adalah lu jasa-jasa service, jasa renovasi kecil-kecilan atau jasa-jasa rumah tangga itu dibikinin satu platformnya gitu loh. Yang gue samain Monolia. Lumayan ada tractionnya sampai akhirnya itu dibeli. Ini meanwhile barengan dengan gue jalanin yang MDI. Akhirnya diakuisisi sama perusahaan Singapura untuk dibelilah sistemnya itu. Tapi kagak diterusin usahanya, tapi dibeli sistem operationnya untuk mereka punya usahanya mereka. Ini kalau di Singapura namanya HomeFix. Jadi itu kayak hardware-nya di sini gitu loh. Setelah along the way gue kerja di MDI ini 4 tahunan. Terakhir itu tahun 2018. Gue keluar itu bukannya karena gue yang pengen keluar, tapi lebih ke arah adalah gue udah ngerasa sangat comfort. Hierarkinya adalah lo pertama adalah worker, kemudian lo jadi owner. Setelah lo jadi owner, lo jadi investor. Nah, gue udah sampai di tahap udah jadi investor itu. Otomatis gue kayak on top of the food chain. Dan gue merasa terlalu nyaman di sini karena gue tiap kali ketemu orang itu kayak langsung di service. Jadi kalau tadi misalkan gue ceritain tentang entrepreneur dan segalanya gitu kan, kemudian gue masuk ke dalam dunia visi, itu yang fase gue yang teknologi. Terus kemudian di situ fase gue untuk ketemu venture dan yang lainnya, dunia-dunia yang baru banget buat gue juga. Terus kemudian pada saat gue masuk ke Pegadaian, disitulah di MDI dan di Pegadaian itu irisannya memang kayak ada irisannya, yaitu satu adalah dari dunia teknologinya, corporate-nya juga ada. Tapi MDI ini sebenarnya bukan corporate, karena MDI ini adalah perusahaan baru yang dibangun oleh gue, Niko, dan tim, dan didapat blessing dari 3 founding father yang tadi.
Dan Iya. fase visioner dimulai ketika lo masuk ke MDI Telkom tadi kan, Iya. ditawarin sama Niko Wijaya, lo masuk ke MDI, berlanjut Iya. ke Pegadaian, dimana Iya. ini fase yang masih lo jalani, bener Iya. ya? Betul, yang masih Oke. gue jalani. Kemudian setelah itu belajar, gue masuk ke dalam Pegadaian, itu pun juga bukannya keinginan Nggak kepikir banget. tapi Iya, lebih nggak kepikir karena curiosity-nya gue sih. Akhirnya ditawarin kerja di situ, gini, aiming-nya Pegadaian adalah melakukan transformasi. Jadi transformasi Iya. yang mau dilakukan itu adalah tentunya berhubungan dengan teknologi dan digital. Aiming-nya, ujungnya lagi adalah membangun adanya satu CVC juga. Kalau lu punya ada venture capital, lu invest, lu punya equity di dalam si venture tersebut, lu akan menjadi berkolaborasi. Kenapa? Karena it's still your family, it's still in your ecosystem gitu loh. Tapi setelah Ya. gue masuk dalam Pegadaian, gue dapet tugasnya adalah itu, melakukan transformasi terhadap satu BUMN. Percaya atau enggak, 4 tahun gue di MDI dengan 2 tahun gue di Pegadaian, gue lebih meaningful yang di Pegadaian. Karena apa yang lu pelajarin di MDI itu simple banget. Lu shopping sebenarnya. Habis itu lu mengharapkan akan dapat gain. Tapi di dalam suatu Pegadaian transformasi ini, rupanya nggak sesimpel itu. Banyak banget yang harus diurusin. Politiknya, drama-dramanya, seniority-nya, terus kemudian birokrasinya, kemudian challenging dari sisi aset-aset teknologi yang memang sudah lawas gitu ya. Kemudian kita mau revamp, kita mau bikin jadi baru segalanya. Jadi itu benar-benar butuh top down authority lah. Nah, kebetulan kita dapat mandat tersebut gitu. Jadi kita selalu baunya top down. Kenapa? Karena transformasi itu bukan kompromi. Transformasi itu harus pressure dari atas ke bawah. Kenapa dari atas ke bawah? Karena power authority-nya adanya di atas. Kalau gue nggak tahu nih closingnya kali ya. Jadi kalau closingnya dari gue rasa bahwa kita refleksi dari yang pertama kali lagi, dari yang si Victor bilang tentang T-shape. I'm that guy. T-shape. T itu adalah lu dapetin semua spektrumnya itu. Spektrumnya itu lu bermulai dari yang mungkin awalnya hanya kecil ya, hanya segini doang gitu ya. Desain grafis dan advertising. Kemudian lu nambah menjadi entrepreneur, baik itu laundry, baik itu freelancing, baik itu usaha percetakan. Tapi lu berkembang. Terus kemudian dari berkembangnya di sini, lu belajar lagi tentang usaha-usaha yang kecil-kecil yang lainnya, lu belajar tentang operation, lu belajar tentang marketingnya, lu belajar tentang itu. Dan lama-lama lu punya spektrum di sini adalah lu makin panjang. Tapi lu harus nentuin ada satu hal yang lu mesti dalemin. Apa sih yang lu mau dalemin dari semua spektrumnya ini? Nah, gue saat ini jujur yang gue suka dari awal sampai dengan sekarang, gue masih ada konsistensi, yaitu di teknologi, dari penggunaan multimedia. Kenapa gue masuknya ke advertising? Karena gue suka multimedia. Kemudian gue masuk ke usaha laundry pun juga sama. Di situ rupanya ada teknologi chemical, ada teknologi dari mesin cucinya dan lainnya, pengeringnya, segala kayak gitu gue pelajarin juga. Ke pasir besi juga sama kurang lebih, walaupun mungkin teknologinya sangat basic ya, itu kayak nggak yang high tech banget tapi low tech, cuman lebih banyak yang high touch gitu ya. Dan di situ mungkin gue mendapatkan ada satu kesimpulan bahwa lebih baik lu tahu dulu purpose-nya, yang lu pengen apa, yang lu suka apa, daripada lu kejar yang lu idamkan sebagai passion. Kesimpulan yang menarik ya Toh ya, karena itu juga cukup berhubungan dengan yang kita bahas di 2 episode awal ya, 1 sama 2. Gua tertarik banget pas Herdi tadi mention mengenai pas dia punya opportunity buat mengalami, terekspos kalau ternyata memang memahami adanya privilege dalam hidup gitu. Tapi bukan berarti privilege itu membatasi future gitu kan. Balik lagi seperti gue bilang di awal, kayaknya nggak ada orang yang lebih tepat yang gue kenal yang bisa menggambarkan T-shape dengan
seperti yang Herdi jalankan 3 fase, tapi kalau gua total di Iya. sini kurang lebih sekitar 23 kali loncat nih Herdi. Buset dihitungin. Iya. Kalau gue sih baginya 3 fase aja dah. 3 fase besar. tapi ini Dan 23 itu kali loncat. 23. Iya, Wow. iya, luar biasa. Tapi Wow. hopefully wow. kalian yang mendengarkan Wow. bisa belajar banyak dari sini, karena buat kita belajar dari journey-nya, dari masing-masing step-nya, kita lihat ada growth-nya yang terjadi dalam Herdi, tapi ada satu benang merah yang tetap terjaga gitu ya. Memang kita lihat ini orang memang nggak bisa diem sih, kalau gue bilang ini orang nggak bisa diem, dan dia memang terus passionate terhadap building and creating something new gitu ya. Mungkin benang merahnya kalau buat Herdi yang dia passionate itu tuh teknologinya tadi, tapi kalau gue ngelihat dia juga doing the market research, doing the target marketnya dia pelajari, bahkan bisnis yang benar-benar dia buta pun dia cari tahu gitu. Buat gue harusnya buat kalian yang dengerin juga bisa belajar banyak dari sini. Iya, kalau dari gue sih yang gue pelajari juga adalah gini. Maksudnya kan tadi kita udah lihat bahwa Herdi memiliki 3 fase ya. Fase sebagai seorang pekerja, kemudian fase sebagai seorang entrepreneur, dan sekarang yang sedang masih dijalani adalah fase sebagai seorang visioner. Ada 3 hal yang kayak tadi juga Herdi udah sebut, bahwa yang pertama itu adalah don't be afraid gitu. Jangan takut. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, jangan takut untuk mengakhiri apa yang kita mulai. Kemudian yang kedua, belajar untuk be humble. Mencoba untuk memasukkan diri kita ke posisi orang lain. Hey, kita semua manusia loh. Manusia tuh dilahirkan memang nggak punya kondisi yang sama, tapi semua lahir. Berarti apa? Ketika semua orang lahir di dunia ini, semua mempunyai kesempatan yang sama. Yang ketiga adalah be the voice, not the noise. Dig deep gitu kan. Belajar, perkaya diri terus. Oke, jadi mungkin untuk penutup dari sesi yang kali ini, dari episode kali ini, gue mau tambah satu tips saja gitu ya. Kalau dari kita pelajari dari Herdi, kalau punya rasa ingin tahu atau rasa kepo, jangan cuma untuk mencari tahu hidup orang lain. Tapi gunakan itu juga Kepo untuk hal yang positif ya Bapak Ibu sekalian. Gunakan untuk hal yang positif karena ternyata banyak membukakan banyak hal baru untuk Herdi juga gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa. Sekali lagi thank you Herdi. Yes. Thank you Herdi. Sampai jumpa di sudut pandang berikutnya. Oke, ciao. Bye. Bye bye. Ciao, bye bye. Bye.